Baik, kita mulai. Jadi di teori sampling ini teman-teman gitu ya, saya akan menjelaskan tentang kuesioner, uji validitas, dan uji reliabilitas, gitu ya. Nah, kuesioner itu yang teman-teman sudah tahu adalah list pertanyaan, gitu ya. List pertanyaan yang berisikan tentang informasi atau data yang ingin didapatkan dari responden-responden yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu ya. Untuk jumlah respondennya itu teman-teman bisa menggunakan rumus Lovin yang sudah dijelaskan di teori sampling yang pertama. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa ukuran ya, tapi mungkin saya langsung arahkan saja menggunakan Slovin gitu ya. Karena itu rumus yang paling umum dan paling mudah untuk diterapkan. Yang terpenting, teman-teman tahu populasinya berapa. Nilai populasinya berapa agar nanti diketahui ukuran sampelnya berapa. Oke, kuesioner. Jadi masalah-masalah dasar dalam kuesioner itu ada 4 gitu ya. Pertama adalah tentang tingkat pendidikan. Yang dimaksud tingkat pendidikan ini adalah tingkat pendidikan dari respondennya. Seperti itu. Oke, sebentar dulu. Oke, jadi tadi tingkat pendidikan ya. Jadi tingkat pendidikan responden itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebar nih ke masyarakat gitu ya. Jadi ada yang tingkat pendidikannya yang hanya sampai SD atau hanya sampai SMP, SMA, bahkan ada yang tertinggi kuliah gitu ya. Kuliahnya mungkin bisa S1, S2 atau S3. Atau bahkan ketika mengambil data ada juga kalian mengambil responden yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Seperti itu. Nah, jadi tingkat pendidikan di sini arahnya ke sana. Gitu ya. Karena dari situlah nanti teman-teman gitu ya atau responden diketahui tingkat pemahamannya dari pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Seperti itu. Jadi oleh karena itulah ini menjadi masalah dasar dari kuesioner karena keragaman responden yang ada di masyarakat. Seperti itu. Ya memang pendidikan itu tidak hanya formal ya, yang tadi saya sebutkan. Bisa saja dia non formal. Gitu ya. Non formal seperti apa ya? Mungkin kalau dia nggak kuliah, dia pernah ikut kursus gitu ya. Atau bahkan ikut pelatihan dan lain-lain seperti itu. Nah, itu bisa menunjang gitu ya terhadap responden yang ingin kita cari gitu atau pemahaman responden. Lalu yang kedua adalah prejudice gitu ya. Itu adalah prasangka gitu ya. Prasangka yang negatif khususnya terhadap pertanyaan-pertanyaan atau maksud dari pertanyaan yang teman-teman sebarkan gitu ya. Ya mungkin karena sekarang zaman udah online ya, jadi ketika dikirimkan Google Form gitu ya, orang lebih dominan untuk mengisi gitu ya, lebih dominan untuk mengisi. Ya mungkin sebelum pandemi gitu ya, penyebaran kuesioner, penyebaran form itu susah gitu ya, susah sekali. Karena kenapa? Orang takut gitu ya. Takutnya apa? Takutnya pertama data pribadinya disalahgunakan gitu ya. Terus isiannya nanti juga disalahgunakan. Jadi seperti itu. Orang-orang ada prasangka yang seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah yang harus kita bangun kepercayaan terhadap responden bahwa data ini tidak akan disebarluaskan dan data ini hanya digunakan sebagai data untuk pengolahan ilmiah gitu ya. Jadi diyakinkannya di arah sana. Seperti itu. Lalu yang ketiga, perbedaan daerah di mana responden tempat tinggal. Jadi ini juga akan berpengaruh ya. Misalkan kalian mengambil data gitu ya di suatu pedalaman. Nah, itu kan selain tingkat pendidikannya juga beragam. Nah, letak geografis juga akan mempengaruhi gitu ya terhadap pemahaman dia dalam membaca kalimat di dalam kuesioner. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah latar belakang pekerjaan atau aktivitas. Nah, jadi latar belakang pekerjaan atau aktivitas ini akan juga mempengaruhi dalam pemahaman si responden terhadap memahami pertanyaan yang teman-teman berikan. Seperti itu. Lalu dari hal tersebut maka akan timbul beberapa hal gitu, beberapa respon. Pertama, responden tidak mengerti pertanyaan, gitu ya, karena kan dia tidak paham gitu, karena tingkat pendidikan yang bervariatif, maka dia tidak mengerti pertanyaannya, gitu ya. Lalu ada juga yang responden mengerti pertanyaan, punya informasinya, tapi mungkin tidak mengetahui mana informasi penting yang harus diingat, gitu ya. Jadi karena saking banyaknya menurut dia bingung. Mana yang perlu diingat dan perlu diutarakan.
Lalu respon mengerti pertanyaan, mempunyai informasi, tetapi tidak mau menjawab atau memberikan informasi yang dimaksud. Jadi lebih tertutup, gitu ya. Jadi dia nggak mau memberikan informasi itu. Lalu yang keempat, respon mengerti pertanyaan, mau menjawab, tetapi tidak mampu untuk mengemukakan. Jadi dia sulit untuk menulis, gitu ya, menulis atau menjelaskan jawaban yang dia sedang pikirkan. Oleh karena itu, maka kita harus mengedepankan prinsip-prinsip dalam pembuatan kuesioner. Ini ada banyak, ada jelas, membantu ingatan responden, membuat responden bersedia untuk menjawab, menghindari bias, mudah mengutarakan, dan dapat menyaring responden. Gitu ya, kita bahas gitu ya. Jadi pertama jelas. Jadi dalam membuat pertanyaan itu jangan bertele-tele, jangan muter-muter. Jelas ke inti yang ingin teman-teman tanyakan. Gitu ya. Lalu juga membantu ingatan responden maksudnya adalah jika responden yang kalian cari adalah tentang siswa berprestasi gitu ya, mungkin pernyataan-pernyataannya itu adalah terkait hal prestasi tersebut gitu. Jadi agar dia dapat mengingat apa yang telah dia capai. Lalu yang ketiga adalah membuat responden bersedia untuk menjawab. Nah, ini terkait sama jelas tadi gitu. Jadi kalau bertele-tele responden kan malas ya untuk menjawab. Gitu. Jadi karena malas itu gitu ya, bisa jadi dia bisa ngasal jawabnya, bisa asal-asalan seperti itu. Lalu menghindari bias. Nah, menghindari bias ini gitu ya untuk multitafsir gitu. Jadi responden itu tidak ada tafsiran yang berbeda dari yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan tafsiran itu A dari kalimat tersebut, tapi karena kata-katanya bias bisa menyebabkan dual makna gitu ya. Jadi maknanya double gitu, bisa double, triple atau lebih gitu. Lalu yang keempat itu yang kelima itu adalah mudah mengutarakan. Dan terakhir dapat menyaring responden. Nah, dapat menyaring responden ini terkait sama ukuran sampel yang ingin ditentukan. Lalu macam-macam responden, ini macam-macam respon. Jadi pertama adalah free respon. Free respon itu lebih ke pertanyaan terbuka gitu. Misalkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana Anda mendapatkan gitu ya? Atau bagaimana Anda menceritakan diri Anda? Gitu ya. Itu bisa diketahui ya. Bentar. Ya, jadi kita ingin mengeksplor respondennya seperti apa, seperti itu. Jadi dari hal itulah teman-teman dapat mengetahui dia itu siapa, bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu direct respon. Direct respon itu lebih ke pertanyaan langsung gitu. Misalkan jenis kelamin, nama gitu ya. Name yang saya sering tanyakan tuh direct respon. Lalu multiple choice dan checklist. Jadi multiple choice dan checklist itu pilihan gitu ya. Bagaimana responden dapat memilih pilihan yang telah teman-teman berikan. Lalu ranking question. Ranking question itu adalah pemeringkatan ya. Gitu. Biasanya ini menggunakan skala Likert gitu ya atau skala-skala lain. Dichotomous question itu adalah pilihan gitu ya. Pilihan yang diberikan yang biasanya pilihannya hanya dua gitu ya, atau tidak, setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Terus open end question. Nah, open end question ini lebih ke pertanyaan tertutup. Seperti itu. Lalu prosedur menyiapkan kuesioner itu ada pertama teman-teman menentukan informasi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi informasi itu terkait apa? Terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan tema yang sedang teman-teman ambil gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan respondennya berapa gitu ya. Nah, itu informasi-informasi yang dibutuhkan di awal. Lalu mengurutkan informasi data berdasarkan prioritas. Jadi apa dulu yang harus teman-teman kerjakan atau teman-teman susun. Dan poin ketiga, menempatkan diri sebagai responden gitu ya. Jadi dengan menempatkan diri sebagai responden, teman-teman dapat memahami gitu ya cara pikir para responden teman-teman. Seperti itu. Lalu keempat adalah menentukan urutan topik pertanyaan. Kelima, menentukan tipe pertanyaan yang tadi. 6, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketujuh, mengevaluasi konsep kuesioner yang telah dibuat. Jadi teman-teman juga harus mengevaluasi hasil daftar pertanyaan yang telah dibuat. Nomor 8, menguji coba gitu ya. Jadi setelah dievaluasi oleh diri teman-teman gitu ya, oleh kelompok teman-teman misalkan gitu ya.
maka disebarkan kuesioner tersebut ke beberapa orang gitu dengan sebutan pretest. Tujuannya agar mengetahui pemahaman dari orang tersebut dalam mengisi kuesioner kita. Nah, kuesioner ini dapat disebar kalau kalian gitu ya, bisa disebar ke satu kelompok lain gitu ya. Kan satu kelompok itu kurang lebih ada 5 orang. Jadi dengan 5 orang itu nanti teman-teman akan bertanya tentang feedbacknya. Bagaimana? Apakah ada yang belum paham dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner kita? Gitu ya. Di bagian mana? Terus apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Lalu keenam, jika sudah oke, uji cobanya sudah diperbaiki, maka kuesioner sudah siap disebar ke responden. Seperti itu. Jadi itulah tahapan-tahapan atau langkah-langkah sederhana dalam membuat kuesioner gitu ya. Nah, kuesionernya seperti apa bentuknya? Mungkin teman-teman bisa mengeksplor di internet ya. Udah banyak banget bentuk-bentuknya. Lalu ada uji validitas. Nah, uji validitas ini tujuannya untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Gitu ya. Jadi dengan adanya uji validitas ini, teman-teman dapat meyakini bahwa kuesioner atau hasil dari kuesioner ini sudah tepat, gitu ya, sudah tidak diragukan lagi dengan tingkat ketelitian dan tingkat error yang telah ditentukan. Seperti itu. Lalu pengujian validasi ini menggunakan person product moment. Gitu. Jadi pengujian validasi ini menggunakan korelasi person. Seperti itu. Kriterianya, gitu ya. Jadi kriteria pengujiannya itu akan dinyatakan valid jika R hitung. R hitung itu adalah R hasil perhitungan. Gitu ya. Nah, sedangkan R tabel itu adalah nilai R dari suatu tabel. Gitu ya. Jadi R hitung harus lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Kalau R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Seperti itu. Selain pengujian R hitung dan R tabel, maka juga ada pengujian nilai signifikan. Ini kalau menggunakan software, gitu ya. Maka nanti akan keluar nilai signifikan. Nah, biasanya ini relate sama perbandingan R hitung R tabel sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah dinyatakan valid, maka nilai hasil pengujian nilai signifikan itu juga valid harusnya. Tidak akan berbeda. Gitu. Oleh karena itu kalau misalkan perhitungan manual, maka kita hanya bisa menguji R hitung dan R tabelnya saja. Seperti itu. Lalu memperoleh nilai R tabel. Nah, jadi R tabelnya seperti apa? Saya coba. Oke, nah tabelnya seperti ini. Oke. Sudah kelihatan teman-teman ya. Jadi tabelnya seperti itu. Jadi ini kita perbesar dulu. Oke. Nah, di bagian atas ini, di bagian sini adalah tingkat errornya, teman-teman. Nah, tingkat error itu bervariasi. Nah, teman-teman mau pakai berapa? 1%, 5%, 10%, dan sebagainya. Nah, di F ini adalah hasil pengurangan dari sampel yang digunakan. Gitu. Jadi sampel yang digunakan dikurang 2. Gitu ya. Jadi misalkan sampelnya 20, maka di F itu adalah singkatan dari degree of freedom, itu sebesar 18. Nah, jadi misalkan di F18 dengan menggunakan 5%, 5% kalau dirubah desimal itu adalah 0,05, maka di sini gitu ya. Di sini 0,05, di sini 18 gitu. Nah, ini tinggal kita tarik. Kita tarik ke sini dan satu kita tarik ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi diketahui bahwa nilainya itu adalah 0,4438. Seperti itu. Oke. Oke, terus balik lagi sini ya. Oke, nah itu misalkan N20 nilai signifikannya 5%, maka degree of freedom-nya adalah 18 sehingga nilai R tabel digunakan adalah 0,4438. Gitu. Jadi cara bacanya seperti itu ya tabelnya. Oke, lah selanjutnya adalah
reliabilitas gitu ya. Nah, uji ini tujuannya untuk melihat apakah kuesioner kita memiliki konsistensi dari penyebarannya. Karena kuesioner itu kan akan digunakan secara berulang-ulang karena respondennya kan banyak gitu. Jadi ini menguji untuk apakah setiap orang dapat memahami pertanyaannya gitu lah. Bahasanya seperti itu. Atau layak untuk digunakan di berbagai atau banyak responden. Nah, pengujiannya itu dilihat dari hasil Cronbach alfanya gitu ya, yang nanti dibandingkan dengan 0,6. Jadi nilai Cronbach alfanya itu harus lebih besar dari 0,6. Seperti itu. Oke, nah sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Oke, nah kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya coba jelaskan sedikit. Nah, kita coba menggunakan software SPSS, gitu ya. Nah, software seperti ini, software SPSS-nya. Nah, kemudian ini nanti akan kita masukkan datanya. Data view adalah layer kita, layer untuk mengisi datanya. Datanya ada banyak, boleh. Lalu variable view itu adalah dalam mendefinisikan variabel-variabel yang akan diinput. Nah, sebelum itu kita coba buat datanya dulu ya di Excel ya. Kita buat data Excel-nya dengan range between, gitu ya. Jadi nilai acak. Nah, nilai yang saya mau masukkan itu adalah nilai skala Likert gitu ya. Yaitu adalah 1 sampai 5. Oke, nah kemudian datanya tadi ada 20 gitu ya. Dengan jumlah pertanyaan gitu. Jadi kolom ini mewakili pertanyaan, baris ini mewakili responden gitu ya. 1 2 3 4 5. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk di paste nilainya saja agar dia tidak berubah gitu ya. Karena dia kalau masih range between dia akan berubah terus-menerus. Nah, kemudian nilai ini kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Oke, nah ini nilai-nilai yang tadi di Excel nih. Gitu ya, langsung copy. Nah, ini var 1, var 2, 3 dan sampai 10 itu adalah variabelnya. Gitu ya. Nah, kalau kita kan mengenal variabel X, Y dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ganti gitu atau kita jadikan pertanyaan gitu ya, atau pertanyaan atau X. Di sini kita gantinya di variabel view. Kemudian kita Ctrl F untuk replace. Itu nanti kita tulis dulu var 000 gitu ya. Nah, kita bisa ganti X gitu ya. Sehingga nanti hasilnya akan menjadi X01, X02, X03 dan seterusnya. Atau bisa kita juga ganti menjadi pertanyaan. Gitu ya. Sorry, ininya harus diganti lagi karena nggak perlu X replace. Nah, pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4 sampai 10 gitu ya. Jadi ini sama saja. Nah, desimal ini akan mempengaruhi terhadap berapa angka di belakang komanya gitu ya. Nah, ya mungkin kita sepakati saja untuk tidak menggunakan angka di belakang koma ya. Seperti itu. Lalu untuk width ini adalah panjang angkanya gitu ya. Kalau ini tipe datanya. Ya, numerical, dot gitu ya. Biasanya yang dipakai adalah string, numerik dan lain-lain. Ya, paling umum numerik dan string sih. Seperti itu. Nah, kemudian kita balik lagi ke data view. Oke. Nah, di sini kan sudah nih ya. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Nah, kemudian kita analisis untuk mencari nilai validitas dan nilai reliabilitas. Kita ulang. Ada analisis, pencet scale, terus reliabilitas analisis. Nah, kini kita masukkan semua datanya. Ini kita pilih alpha. Ini ada banyak ya. Jadi nilai reliabilitasnya ada banyak, tapi kita pakainya alpha karena kita mau cari Cronbach alpha. Lalu kita pencet statistik. Ini kita checklist semua. Gitu ya. Terus kayaknya ini aja deh. Coba ya, kita coba dulu ya. Oke. Nah, nanti akan muncul outputnya. Oke, nah outputnya seperti ini. Jadi tabel pertama ini adalah Chase Processing Summary. Jadi total data yang berhasil diolah
Di sini ini ada 20, berarti semua data kita berhasil diolah. Nah, ini Cronbach alfanya. Nah, Cronbach alfanya itu adalah minus 0,666. Gitu ya. Ini ada keterangan nih. The value is negative due to a negative average coverage among the atoms. Gitu. Jadi ini negatif, gitu ya. Gimana hasilnya? Ya berarti kan karena perbandingannya itu adalah 0,6, berarti minus 0,6666 lebih kecil dari 0,6, maka dia tidak reliable secara kuesioner, gitu ya. Karena kita gunain data random ya, gitu. Jadi makanya dengan reliability ini akan diketahui apakah datanya ini benar diambil atau dia mengasumsikan semua, gitu ya. Jadi akan ketahuan dinilai Cronbachnya. Lalu di sini adalah item statistik. Nah, item statistik ini lebih ke rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data atau jumlah sampel dari setiap pertanyaan, gitu ya. Lalu ada ini item total statistics. Nah, ini bagian yang bentar. Nah, bagian corrected item total correlation ini adalah nilai validitasnya terhadap setiap pertanyaannya. Jadi pertanyaan 1 nilai korelasinya adalah minus 0,276 gitu ya. Pertanyaan 2 adalah minus 0,239 dan seterusnya. Nah, ini kan perbandingannya sama R tabel tadi ya. R tabelnya kan kita masih tetap sama menggunakan jumlah sampelnya 20, tingkat ketelitiannya 5%, berarti 0,44. Nah, jika dibandingkan, semua nilai di sini lebih kecil dari 0,44. Artinya semua data dari semua nilai di pertanyaan-pertanyaan yang telah disebarkan ini tidak valid. Jadi kalau kasus seperti ini berarti harus ngulang nih. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Oke, nah jika nggak ada yang bertanya, mungkin silakan, Agit. Izin Pak, yang tadi Pak, yang soal tadi yang jika harus mengulang tuh yang bagaimana Pak? Mohon maaf. Gimana? Boleh agak kurang jelas gitu. Pak. Tadi Pak di akhir kan ada yang itu kan katanya kalau hasilnya seperti ini harus diulang ya Pak. Itu kayak gimana ya Pak ya? Mohon maaf dijelaskan kembali. Oke. Ya, jadi ini kalau menggunakan software SPSS. Nah, software SPSS mungkin teman-teman bisa sambil browsing ya. SPSS itu apa gitu ya. Nah, SPSS itu kan program statistik. Ada banyak gitu ya. Nah, kondisinya seperti apa yang mewajibkan kita untuk mengulang gitu ya. Nah, pertama di atas ini soal Cronbach gitu ya. Tentang nilai reliabilitasnya. Yang ini. Jadi kalau ininya di bawah 0,6 maka tidak reliable, artinya tidak bisa digunakan secara berulang kuesioner kita, gitu ya. Jadi reliable itu akan terjadi jika dia telah lulus uji reliable, artinya kuesioner kita kan mau dibagiin ke banyak orang. Berarti kita anggap dengan reliable ini lulus, gitu ya. Semua orang paham tentang pertanyaan kita, gitu ya. Jadi kalau ininya tidak lulus, berarti ini salah satu indikator untuk bisa mengulang pengambilan data. Lalu apalagi? Nah, yang kedua adalah ini nilai validitasnya. Nilai validitas dilihat dari nilai korelasi item total correlation di sini. Gitu, dari setiap pertanyaannya. Jadi kadang-kadang hanya ada beberapa pertanyaan yang tidak valid. Gitu. Nah, kalau di sini kasusnya hampir semuanya kalau teman-teman lihat kan perbandingannya itu kan dengan 0,6. 0,44 karena R tabel. Gitu. R tabel yang tadi didapatkan itu 0,44. Nah, berarti semua nilai yang di sini gitu ya, ini dibandingkan dengan R tabel ini. Gitu ya. Dibandingkan dengan R tabel ini. Gimana nih kalau dia lebih maka valid. Tapi kalau dia di bawah 0,44 maka dia tidak valid. Nah, karena dia tidak valid maka hasilnya tidak dapat digunakan. Gitu. Hasil kuesionernya tidak dapat digunakan terhadap pertanyaan tersebut. Jadi biasanya validitas tuh per pertanyaan, per item. Gitu ya. Jadi kalau
reliabilitas tuh lebih keseluruhan. Tapi gimana Pak kalau misalkan kita mau per item juga, itu bisa aja. Gitu ya, bisa kita atur dengan dihitung. Seperti itu. Jadi seperti itu, Git. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, silakan kalau ada lagi. Ya, nanti untuk PPT-nya, pertanyaan dari Asma, PPT sama recording Zoom-nya akan dimasukkan ke dalam Elena. Gitu ya. Nah, jadi untuk software SPSS ini banyak nih penggunaannya. Nah, ini kita close dulu ya. Ini tentang uji validitas ya. Nah, sekarang kita delete dulu datanya. Atau kita bikin ulang deh datanya. Sini kita bikin ulang datanya. Kita mau bikin data atau kita mau hitung korelasi dan regresi gitu ya. Jadi berarti kan ada dua nilai ya, X dan Y. Pertama untuk X-nya kita masih pakai menggunakan range between. Range between-nya 100 sampai 200 untuk X-nya. Oke, kemudian untuk Y-nya kita menggunakan range between rada tinggi ya, 250 sampai 500. Gitu. Nah, kemudian kita ambil 20 data, 20 responden, gitu ya. Nah, kemudian kita fiksasiin dulu, kita kopas value-nya saja. Lalu kita ganti ke SPSS tadi. Nah, SPSS ini kita delete dulu semuanya. Terus variabel juga kita delete dulu, biar nanti akan muncul variabel baru. Oke, nah kemudian kita copy yang tadi, ya seperti ini. Lalu variabel view-nya kita ganti. Nah, ini X dan ini Y. Dengan nilai desimalnya 0, masing-masing 0 gitu ya. Sorry. Seperti ini. Oke. Nah, sampai sini, ini ada banyak nih. Jadi pertama, di dalam SPSS ini, kita bisa mengetahui gitu ya, deskriptif statistik gitu ya. Jadi frekuensi. Kita mau tahu nih, distribusi frekuensi dari dua variabel ini. Gitu ya, tinggal masukin ini, kita statistik, kita pengennya apa? Kita pengen semua, median, mode, summary nggak usah, terus standar deviasi, dan variance, serta quartile. Oke, continue. Lalu oke. Nah, nanti outputnya itu adalah hasil dari deskriptifnya. Itu ya. Di sini, di tabel statistik, bisa dilihat ada nilai mean, median, mode, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, persentil itu langsung otomatis 3, 25, 50, dan 75 gitu ya. Karena memang bagiannya kan seperti itu. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Gitu. Nah, tapi sayangnya teman-teman, di SPSS ini saya pribadi sih belum nemuin untuk data kelompok gitu ya. Jadi biasanya ini hanya untuk data tunggal saja. Gitu ya. Jadi data tunggal nanti direkap sama dia. Nanti akan dapatkan kumulatif persen. Nah, kumulatif persen ini tujuannya untuk membuat bisa, kalau valid persen itu adalah untuk membuat diagram pie. Untuk kumulatif persen itu biasanya untuk membuat OGIF gitu ya, kalau nggak salah OGIF. Seperti itu. Oke, jadi memang praktis. Lalu tadi kita mau bahas soal regresi ya. Oke. Nah, regresi kita masuk lagi di sini, analysis, kita pilih regression, linear. Kita pilih linear, kenapa? Karena regresi yang sedang dibahas oleh kita itu regresi linear sederhana ya. Jadi kalau yang lain-lain ini banyak nih, ini regresi semua. Gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya baru tahu satu dari berbagai macam ini. Gitu ya. Jadi ada binary logistik gitu ya, non linear dan sebagainya. Tapi kita saat ini linear. Kemudian kita masukin nilai X-nya. X itu kan adalah independen. Kita masukin ke sini, Y-nya adalah dependent. Gitu. Nah, kemudian kita statistik. Nah, kita lihat, kita mau tahu apa aja. Kita mau deskriptif, gitu ya. Terus R-square change, nggak usah. Oke, saat ini cukup segini aja ya. Nah, kita oke. Oke, nah terus outputnya apa? Outputnya seperti ini. Pertama ada tabel deskriptif statistik. Itu menjelaskan tentang rata-rata standar deviasi juga.
Lalu tabel kedua adalah correlation, itu terkait sama korelasi dari masing-masing. Jadi korelasi antara X dan Y itu sebesar 0,292 gitu ya. Positif, lemah gitu ya. Nah, signifikannya itu nanti diuji juga. Gitu, berarti dia tidak signifikan nih. Gitu ya, kan harusnya dia di bawah 0,05, tapi dia ini 0,16. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena nilai korelasinya itu nilai korelasinya itu rendah. Maka signifikannya itu tinggi. Gitu. Kalau misalkan dia nanti tinggi, maka dia akan menjadi rendah dan akan diterima seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah tentang nilai koefisien. Nah, ini dia. Nah, jadi mana yang jadi nilai regresi? Nilai regresi itu ini. Gitu ya. Jadi ini sebagai A, konstannya itu adalah A, X-nya itu adalah B. Gitu ya. Kalau dari rumus itu adalah Y sama dengan A plus CX. Gitu kan ya. Seperti itu. Sakarah tuan karena baik. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat dulu, saya lanjutkan. Berarti sama dengan A-nya itu berarti 267,133 ditambah 0,670 atau 67 boleh kali X. Nah, X-nya inilah yang akan teman-teman ganti-ganti nih. Ini X yang bisa diganti-ganti untuk mendapatkan nilai taksiran. Kan regresi seperti itu ya. Oke, nah seperti itu. Jadi banyak fungsinya, kegunaannya juga banyak. Nah, ini juga bisa kita coba-coba sih. Saya juga belum nyoba terlalu dalam SPSS, jadi teman-teman bisa melihat ini. Presensi, presensi tenang aja Dimas, nanti akan saya share seperti itu. Ini apa nih, Sumiati apa? Oke, coba kita ya, jadi dalam SPSS itu bisa coba-coba ya. Ini chart builder gitu ya. Ini saya belum pernah sih coba ya. Kita bikin. Oh, ini membuat dari 0 ya. Nah, yang terkait sama bisa line gitu ya. Bisa pie, bisa area. Ini mirip kayak di Microsoft Word ya. Ini scatter. Nah, scatter ini bisa seperti ini. Cuman ini perlu saya explore dulu deh nanti deh kalau udah ini. Tapi yang pasti itu bisa menggunakan deskriptif statistik gitu ya, tentang frekuensi deskriptif itu bisa digunakan. Terus sama correlate juga bisa, correlate dan bivariate. Terus regression yang linear, scale itu yang reliability analysis. Ya, nah ini forecasting nih lebih ini lagi nih nanti. Gitu, oke. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, nah, mungkin saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi tadi kan menggunakan SPSS ya, menggunakan software bantuan. Nah, sekarang saya coba jelaskan menggunakan Excel, gitu ya. Jadi di Excel pun bisa mendapatkan nilai validitas dan nilai reliabilitasnya, gitu ya. Nah, pertama ini ada 34 sampel, gitu ya, yang mana datanya seperti ini. Ya mungkin ini banyak ya, banyak sekali datanya, pertanyaannya ada banyak, gitu ya. Nah, pertama kita cari R hitungnya. R hitung didapatkan dari rumus Corel, gitu ya. Jadi teman-teman rumus Corel, kemudian jumlah dari ini di drag untuk mendapatkan nilai array satunya. Nanti array 2-nya itu adalah dari total jumlah nilai dari setiap responden sebelah kanan. Seperti ini. Nah, kemudian nanti enter. Nah, ini nilai korelasinya dari masing-masing pertanyaan. Seperti ini. Lalu kemudian untuk R tabel gitu ya. R tabel itu
pakai tabel bantuan seperti tadi gitu ya. Itu juga banyak di internet, kalian bisa cari gitu ya. Nah, setelah dapat R tabel dan juga R hitungnya, kita bandingkan gitu. Jadi kalau lebih dari R tabel maka dia dinyatakan valid. Kalau di bawahnya dia dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Itu untuk validitas. Nah, untuk reliabilitas gitu ya, dia menggunakan varians. Gitu. Jadi pertama kita cari variansnya dulu dengan rumus var. Kemudian number satunya itu adalah didrag dari nilai pertama dari pertanyaan pertama sampai nilai terakhir di pertanyaan pertama. Itu didapatkan nilai varian dari pertanyaan pertama. Kemudian terus lanjut sampai akhir, sampai totalnya pun dicari variansnya. Lalu kemudian sigma varians itu adalah jumlah dari sini. Ini sigma varians dijumlah sampai sini. Didapatkannya adalah sigma varians. N itu adalah jumlah data, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah nilai reliable-nya, 0,8. Caranya gimana? Caranya adalah dengan N dibagi N-1, gitu ya, dikali 1 sigma varian dibagi sama total dari variannya, gitu ya. Varian dari total nilai dari setiap respondennya. Seperti itu. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,89. Nah, 0,89 ini dibandingkan dengan 0,6, dia lebih tinggi. Artinya dia reliable. Berarti pertanyaan-pertanyaan ini sudah valid dan sudah reliable. Sehingga hasilnya dapat kita gunakan atau kita lanjutkan dalam analisis berikutnya. Seperti itu. Oke, nah sampai sini penjelasan saya sudah cukup gitu ya. Mungkin kalau ada yang kecepatan bisa ditanyakan bagian mana yang kecepatan agar nanti bisa saya ulang, atau jika ada yang mau bertanya perihal tugas proyek juga diperbolehkan. Karena ini khusus untuk saya jelaskan data yang menggunakan data primer terhadap tugas proyek teman-teman gitu ya. Karena tugas proyek kan memang lebih baik data primer, tapi jika memang kondisinya teman-teman mau menggunakan data sekunder itu dipersilakan. Nah, data sekunder nanti juga ada pengujiannya. Gitu ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan minggu depan saya akan jelaskan sekalian materi baru. Karena data sekunder itu bukan uji validitas yang dites, karena secara teknikal gitu ya, data yang teman-teman ambil itu sudah valid dan sudah reliable karena itu hasil olahan dari orang sana, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah dihimpun, sudah diuji lah bahasanya gitu ya oleh mereka sendiri. Nah, ya mungkin nanti lebih ke uji asumsi. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk tugas proyek ini, apa kita harus di ACC dulu kah tugas kita, apa namanya, materi yang kita bawakan, atau langsung aja? Iya, jadi proposal yang kemarin teman-teman semua kumpulkan itu jangan menunggu itu ACC, dalam arti pasti nanti kan sejalannya waktu akan ada perbaikan. Saya pun nggak bisa ngoreksi secara cepat, saya nyicil pelan-pelan. Nah, jadi teman-teman jalanin aja, tapi saran saya jika menggunakan data primer yang tadi, jadi coba dievaluasi dulu pertanyaannya dengan cara bisa konsultasi ke saya dulu untuk saya lihat, gitu ya. Jadi ataupun nanti teman-teman pretest. Pretest itu adalah membagikan secara random ke orang terdekat, gitu agar nanti ketahuan, oh ini kuesionernya sudah oke, atau ada yang sudah jelas, atau ada yang belum paham kan nanti bisa diperbaiki seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Oke, absensi sudah saya kirim di chat box. Nanti teman-teman silakan diisi deadline pengisiannya sampai minggu ini ya. Jadi sampai minggu ini pengisian absensinya. Gitu. Jadi jangan terlambat. Seperti ini. Oke, yang lain ada lagi atau sudah paham? Oke, sepertinya sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, dari saya sudah cukup teman-teman, gitu ya. Semoga dapat
diambil manfaatnya, dan semoga dapat membantu teman-teman dalam menyusun atau mencari data tugas proyeknya. Gitu. Jadi pesan saya, tugas proyek jangan setengah-setengah gitu ya. Teman-teman harus full dalam mendedikasikan semangatnya, usahanya di sana. Karena semoga ini bisa menjadi latihan buat nanti skripsi seperti itu. Dan saya ingatkan kembali, ini tugas kelompok gitu ya, bukan tugas sendiri berdua atau bertiga gitu ya. Ini tugas kelompok yang range kelompoknya ada 5 sampai 7 orang. Nah, jika ada anggota kelompok yang tidak membantu sama sekali atau yang membantunya sulit atau bahkan sedikit, tolong ditandain gitu ya oleh ketua kelompoknya. Entah japri ke saya atau tandain di covernya, itu silakan. Gitu, karena itu nanti akan jadi penilaian subjektif saya terhadap orang tersebut. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.